Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan dan doa melalui program Mana KTM Klasis Makassar. Membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi ini atas hari baru karunia-Mu. Kami nikmati dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Untuk menjalani kehidupan hari ini, kami rindu untuk hidup bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu hari ini, kami semangat untuk menjalani aktivitas dan tanggung jawab masing-masing. Kami siap merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini Keluaran pasal 22 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pembalut kulitnya. Pakaian apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih." Saudara-saudara, renungan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang kehidupan bersama yang harus menjaga, saling melindungi di tengah-tengah kehidupan sebagai umat Tuhan. Lebih lagi berbicara soal pinjam-meminjam dan bunga uang. Ada pertanyaan dari jemaat mengatakan bahwa bolehkah kita membungakan uang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita melihat sejenak apa kata firman Tuhan, baik yang kita baca maupun dalam beberapa bagian-bagian firman Tuhan lainnya. Nah, saudara, dalam kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan saat itu, pada prinsipnya mereka tidak diperkenankan untuk saling berhutang. Namun dalam hal-hal tertentu, jika ada saudara mereka, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-25, sebagai yang lemah, yang miskin, tentu mereka membutuhkan pertolongan, dan salah satu cara yang harus mereka tempuh adalah datang ke saudaranya untuk meminjam uang. Nah, dalam hal ini kita akan melihatnya sejenak bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi baik kehidupan secara umum umat Tuhan maupun orang-orang tertentu yang lemah dan tak berdaya dalam kehidupan bersama itu. Yang pertama, bahwa orang Israel memang tidak diperkenankan untuk berhutang dalam hal-hal tertentu. Namun jika ada orang yang oleh karena situasi dan keadaannya, atau dalam kata lain miskin dan tak berdaya secara ekonomi ataupun sosial politik, misalnya orang-orang asing, maka dia layak untuk diberi pinjaman tanpa mengambil bunga. Nah, bahasa saudara, ini tentu mengikat dan mengatur kehidupan umat Israel, bahkan sampai hari ini sekalipun. Kecuali jika ada orang yang meminjam uang dengan alasan untuk berdagang atau dalam kesepakatan bersama untuk berbagi hasil, serta akan menanggung risiko bersama-sama, maka hal ini diperkenankan.
Oleh karena itu, bisa kita memberi jawaban sederhana atas pertanyaan tadi, apakah diperbolehkan mengambil atau menjalankan uang? Nah, ternyata yang pertama bahwa membungakan uang kepada orang miskin yang datang meminjam oleh karena memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari itu tidak diperkenankan. Dia akan menjadi semakin tertindas dan semakin terbebani dalam menjalani kehidupan, dan ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi jika ada orang yang meminjam uang bukan karena alasan kebutuhan, tetapi oleh karena alasan bisnis ataupun mau bagi hasil, bagi keuntungan, saya kira ini tidak dipermasalahkan. Silakan, penting ada kesepakatan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan apa yang hendak kita mau pelajari dari perikop firman Tuhan, nats firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa sebagai orang percaya tentu kita dipanggil untuk mewujudkan kasih sebagaimana Allah menegaskannya di ayat yang ke-27, sebab aku ini pengasih. Mau mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dan kepedulian secara konkret terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saja lemah dan tak berdaya, baik secara ekonomi, sosial maupun dalam status politiknya. Kita berkewajiban untuk menjaga, memelihara kehidupan mereka. Bahkan Tuhan mengharapkan kita untuk membuka tangan, mengulurkan tangan bagi mereka, peduli dan memberi perhatian, supaya kita dapat mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bersama dengan jalan peduli dan memberi perhatian kepada saudara-saudara kita. Prinsip firman yang kedua, bahwa mengambil bunga uang dari saudara kita yang lemah dan tidak berdaya itu tidaklah diperkenankan oleh Tuhan. Sebab perbuatan ini bertentangan dengan kasih Tuhan yang sudah diungkapkannya di ayat yang ke-27. Karena itu saudara, dalam kehidupan nyata, entah jadi pengalaman ataupun yang mungkin saja kita akan jalani, prinsip ini harus kita ingat. Jangan pernah membungakan uang jika ada orang atau ada saudara, ada keluarga kita yang meminta oleh karena alasan kebutuhan, baik anak-anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. Berikanlah tanpa bunga. Seberapa yang dipinjam, segitu juga yang dikembalikan, itu yang dimaksudkan. Dengan jalan demikian, maka kita akan terhindar dari sikap penindasan secara tidak langsung, keserakahan, tetapi juga kita secara langsung menjaga, melindungi, dan bahkan memelihara kelangsungan kehidupan orang lain. Yang ketiga, bahwa dengan keterbukaan dan kerelaan kita diajar dan kita dituntut untuk terus membuka tangan bagi orang-orang yang mungkin saja hadir membutuhkan pertolongan kita. Berilah pinjaman sebisa mungkin tanpa mengharapkan keuntungan. Yang keempat, juga bagi bapak saudara, jika memang tidak perlu dan tidak mendesak, janganlah berhutang supaya tidak menjadi beban di kemudian hari. Karena itu cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita masing-masing dan disyukuri, sebagaimana kata firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian refleksi firman Tuhan dalam mewarnai dan memaknai minggu-minggu Advent yang sementara kita jalani. Tentu kebutuhan kita masing-masing meningkat di tengah-tengah situasi yang sulit. Mari kita wujudkan prinsip firman Tuhan hari ini untuk saling menolong, saling membantu, tetapi juga untuk menghindari sikap egoisme dan keserakahan, mencari keuntungan diri sendiri dengan cara menindas dan memperdaya orang-orang yang lemah dan tak berdaya dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kembali naikkan kepada Bapa. Sejenak sudah merefleksikan firman-Mu.
di mana Engkau dulu mengingatkan dan menegaskan untuk tidak mengambil bunga uang dari saudara-saudara kami yang miskin, yang meminta bantuan demi keperluan dan kelangsungan hidupnya bersama keluarga. Kiranya dengan prinsip-prinsip firman-Mu hari ini akan menggugah kami untuk terus peduli, perhatian, dan bahkan untuk terus membuka tangan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Entah di lingkungan keluarga kami, di lingkungan persekutuan maupun di lingkungan masyarakat di mana kami ada. Sepanjang hari ini, jemaat-Mu akan menjalani kehidupan masing-masing, di mana Tuhan panggil dalam berbagai bentuk profesi yang mereka geluti. Kiranya kuasa-Mu mengawali dan mewarnai perjalanan dan perjuangan hidup mereka masing-masing. Tuhan menjaga melindungi di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja. Dan atas berkat-Mu kiranya jerilah mereka berhasil. Berkati hamba-hamba-Mu dalam menjaga dan memelihara persekutuan, baik lingkup jemaat-jemaat sebagai penatua syamas, badan pekerja majelis jemaat, maupun dalam lingkup badan pekerja majelis klasis. Kiranya kami semuanya terus memberi diri menghamba sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kiranya program pelayanan Manna GTM Klasis Makassar akan terus menjadi alat yang baik, kendati pun menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya memberi hikmat bagi kami semuanya untuk menggunakan berbagai sarana media untuk menjangkau dan melayani orang lain demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan memohon, mengucap syukur dan bahkan menyerahkan perjalanan hidup hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.